Pernah kebayang nggak Anda diundang ke sebuah pertemuan yang paling agung? Bukan, ini bukan sama presiden atau raja di dunia loh, tapi sama raja dari segala raja. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana sih persiapan terbaiknya? Coba deh bayangin kalau tiba-tiba Anda dapat undangan resmi buat ketemu seorang pemimpin negara. Apa yang bakal Anda lakuin? Pasti heboh kan? Milih baju yang paling bagus, penampilan harus sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan yang penting banget, pasti kita bakal mastiin nafas kita segar. Iya kan? Gak mungkin dong kita menghadap orang penting dalam keadaan seadanya. Yang luar biasa tuh ini, setiap hari minimal 5 kali. Kita ini dapat undangan yang jauh lebih mulia. Kita dikasih kesempatan buat berdiri dan ngobrol langsung sama pencipta kita, Allah, Raja Semesta Alam. Pertanyaannya sekarang, persiapan kita udah sepadan belum ya sama agungnya pertemuan ini? Lihat deh, betapa indahnya Islam mengatur etiket ini. Nabi Muhammad SAW itu sangat menekankan kebersihan mulut sebelum sholat. Ini bukan cuma soal bersih-bersih fisik aja, tapi ini adalah bentuk penghormatan tertinggi. Kalau ketemu manusia aja kita peduli banget sama nafas kita, gimana seharusnya sikap kita waktu mau bermunajat sama Dia, Sang Pencipta? Ternyata persiapan yang kelihatannya sederhana ini, amalan yang mungkin kita anggap kecil, itu nyimpen sebuah hadiah yang luar biasa banget. Sebuah janji yang nilainya melampaui semua kemewahan di dunia. Hadiah apa sih sebetulnya? Kuncinya ada di angka ini, 12. Angkanya sih simple ya, tapi di baliknya tersimpan jaminan yang begitu agung. Apa ya makna di balik angka 12 ini? Dan inilah janjinya, sebuah istana di surga. Bukan cuma rumah biasa loh, tapi istana yang dibangunin langsung sama Allah buat siapapun yang konsisten menjaga 12 rakaat sholat sunnah. Cuma dengan beberapa menit tambahan setiap hari, hadiahnya abadi. Oke, terus apa aja sih 12 rakaat yang istimewa ini? Yuk kita rinci satu persatu, biar kita bisa mulai sama-sama bangun istana kita masing-masing. Nah, penting banget nih buat kita pahami. 12 rakaat ini namanya sunnah mu'akkadah. Maksudnya apa? Artinya, ini adalah amalan yang sangat ditekankan, yang hampir nggak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Rasulullah. Jadi, ini bukan amalan biasa ya, tapi sebuah praktik yang menyempurnakan ibadah wajib kita. Ini dia rinciannya, gampang banget buat diikutin. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Lalu pas duhur, ada 4 rakaat sebelumnya, dan 2 rakaat sesudahnya. Lanjut, setelah maghrib ada 2 rakaat, dan terakhir ditutup dengan 2 rakaat setelah isya. Totalnya pas 12 rakaat yang jadi pengiring sholat fardu kita. Dari 12 rakaat tadi, ada satu yang paling spesial, 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Nabi sendiri bilang nilainya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba deh direnungkan, semua kekayaan, jabatan, kenikmatan dunia, itu semua nggak ada apa-apanya dibandingin sama 2 rakaat ringan di waktu fajar. Nilainya itu wow, tak terhingga. Oke, sekarang kita udah tahu apanya dan kenapanya. Sekarang kita bahas gimananya. Karena dalam sebuah audiensi agung, etiket itu segalanya. Ada beberapa hal yang perlu banget kita hindari biar pertemuan kita sama sang raja jadi sempurna. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah terburu-buru. Kayak mau cepet-cepet selesaiin tugas aja gitu. Padahal kita lagi ada di momen terbaik loh, komunikasi langsung sama Allah. Coba deh lakuin dengan tenang, nikmati setiap gerakan, setiap bacaannya. Kuncinya itu tumakninah atau ketenangan. Bukankah seharusnya kita menghargai banget dialog ini? Ini harus jadi pengingat buat kita semua. Setiap kali kita angkat tangan buat takbir, kita itu seolah-olah lagi masuk ke ruang tahta sang raja. Pantas nggak sih kita bersikap tergesa-gesa di hadapannya? Sikap kita dalam sholat itu cerminan seberapa besar kita mengagungkan dia. Nah, ini nyambung lagi ke etiket yang awal tadi. Sama kayak kita jaga nafas pas mau ketemu orang penting, kita juga dianjurkan buat menjaga kenyamanan audiensi bersama ini. Menghindari bau-bau yang menyengat itu adalah bentuk penghormatan. Bukan cuma ke Allah, tapi juga ke sesama tamu lain di rumahnya. Wah, tahu semua ini bisa jadi motivasi banget ya. Tapi gimana caranya mengubah pengetahuan ini jadi kebiasaan rutin yang rasanya ringan? Kuncinya satu, jangan coba semuanya sekaligus. Bisa-bisa malah jadi berat. Coba deh mulai dari yang paling Anda suka. Atau yang paling mudah. Mungkin dari 2 rakaat sebelum subuh.
Kalau udah terasa ringan, udah jadi kebiasaan, baru deh tambahin lagi. Mungkin 2 rakaat setelah maghrib. Pelan-pelan aja. Ingat, konsistensi itu juaranya. Amalan yang sedikit tapi rutin itu jauh lebih dicintai Allah. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Istana itu udah menanti. Kuncinya ada di tangan kita. Kira-kira amalan kecil mana yang akan Anda jadikan langkah pertama untuk membangun istana itu? Apakah salah satu dari 12 rakaat itu? Atau mungkin sesederhana membersihkan mulut sebelum sholat? Pilihan ada di tangan Anda. Mulai hari ini.